Tuh ada lagi tuh karya anak bangsa yang udah nyata tuh berdiri. Tuh kayak Jis itu. Habis demi kepentingan tahap apa, diobrak-abrik, habis rela tuh tengok tuh datang berdatangan ahli-ahli yang tadinya nggak tahu entah dari mana. Hola netizen yang tercinta, Nikuba mengundang banyak pertanyaan. Beberapa pihak ikut bersuara, tidak terkecuali para praktisi otomotif hingga kalangan pemerintah. Mereka menilai alat Nikuba hasil kreasi pria asal Cirebon, Jawa Barat bernama Arianto Michel bukan pengganti bahan bakar. Arianto pun mencoba mempertahankan penemuannya itu hingga menimbulkan kontroversi. Peneliti Media Pusat Riset Material Maju, BRIN, Denny Sidki Hairudin menjelaskan Nikuba bukan alat penghasil hidrogen sebagai pengganti bahan bakar kendaraan, melainkan untuk menghemat bahan bakar. Menurut Denny, konsep yang dipakai di Nikuba adalah menggunakan H2O, bukan hidrogen murni. H2O berfungsi menjadi penghemat, bukan sebagai pengganti bahan bakar. Hanya butuh 1 liter air untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan dari Cirebon ke Semarang oleh Nikuba turut dibantah BRIN. Bagi Denny, hal tersebut sangatlah meragukan. Laksamana Trihandoko, Kepala BRIN, mengaku sudah mengetahui Nikuba sejak 2022. Ia juga telah mengirim tim untuk melihat lebih jauh karya tersebut dan hasilnya Nikuba perlu riset lanjutan. Kata Trihandoko, pengembangan Nikuba juga menjadi salah satu yang didorong untuk melakukan pembuktian ilmiah. Dengan begitu, segala penyempurnaan atas temuan anak bangsa ke depan mampu dilakukan secara bersama. Trihandoko menambahkan semua pihak harus berhati-hati jika mengerjakan sebuah temuan berbasis ilmiah. Di tengah hebohnya Nikuba Go Internasional, muncul sebuah cuplikan wawancara Arianto yang menyebutkan jika ia tidak butuh pemerintah untuk mengembangkan karyanya. Arianto bilang alasannya karena kecewa kepada pemerintah yang dianggap telah mengucilkannya selama ini. Arianto pun berkeinginan mendanai risetnya lewat kerjasama dengan pihak asing yang memang tertarik atas temuannya. Dari sana, ia mau mendanai sendiri pengembangan riset tanpa bantuan siapapun. Arianto berencana menawarkan Nikuba dengan harga 15 miliar rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Bagus pak, jangan mau lah pak, jangan mau pak, karena sudah kebiasaan tuh negeri kunaha. Kalau karya anak bangsa nggak bakalan bisa dikembangkan pak. Karena apa? Karena nggak masuk cuan gitu loh. Dan satu lagi pak, carilah di mana bapak bisa dihargai, bukan dibutuhkan. Pak, ada satu lagi nih pak, kalau nanti itu laku 15 miliar, hati-hati ya pak, ada bea cukai, hati-hati ya. Nanti dilihat bea cukai itu. Oke pak, salam pak, terus karyakan, kembangkan, banggakan Indonesia pak. Nah lo, WNI nasionalismenya mulai luntur hanya karena karyanya tidak didukung oleh bangsa sendiri, malah didukung oleh bangsa lain. Ingat, investasi itu tidak hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Itu investasi. Kalau orang-orangnya malah diambil orang lain, bagaimana bangsa sendiri ini akan maju? Jangan sampai keluar. Tahan mereka, rangkul mereka, berikan mereka prioritas untuk mengembangkan karya-karya mereka. Jangan ke luar negeri. Ini nih kebiasaan orang-orang kita itu yang menurut gue kurang bagus. Ketika ada seseorang melakukan sebuah kesalahan, orang itu malah dipojokkan, orang itu malah dicaci, orang itu malah dibully. Padahal benar, harusnya orang itu tuh dirangkul, ditunjukkan di mana kesalahannya, harusnya bagaimana supaya ini nggak salah lagi, tunjukkan di mana nggak sempurnanya, dibimbing supaya bisa menjadi sempurna. Bukannya malah dibully, dipojokkan, dicaci. Kalau misalnya kebiasaan seperti ini itu masih kebawa terus sama orang-orang kita sampai ke depannya, yang ada nanti itu orang-orang tuh bakalan takut untuk melakukan segala sesuatu halnya. Kenapa? Karena takut salah, karena takut disalahin. Yang ada nanti makin kesini mental-mental orang kita itu makin mental-mental asal bos senang. Mereka nggak akan pernah mau mengeksplor hal-hal baru. Karena apa? Karena takut salah. Padahal yang namanya kesalahan itu adalah sebuah proses. Jadi kalian itu dalam mengerjakan segala sesuatu halnya itu jangan takut salah, jangan takut kalau nggak sempurna. Kalian harus belajar dari kesalahan yang kalian buat, dari ketidaksempurnaan yang kalian buat, supaya bisa berhasil, supaya bisa sukses. Sorry ya, sampai jerah itu anak bangsa tuh mau berkarya untuk bangsa. Karena setiap karyanya nggak dihargai, dikudarkan cahayanya. Tuh ada lagi tuh
karya anak bangsa yang udah nyata tuh berdiri. Itu kayak JIS itu. Habis demi kepentingan entah apa, diobrak abrik, habis rela tuh tengok tuh berdatangan ahli-ahli yang tadinya nggak tahu entah dari mana, berkeluaran dari lubang-lubang entah dari mana, tikus-tikus itu muncul tiba-tiba jadi para ahli yang ganti rumput lah, yang ganti bat, yang ganti pintu, macam-macam lah ya kan. Berkarya nggak mau ya kan, tapi rusak nomor satu. Walah. Ini ibarat katanya mau yang simple aja, mau yang praktis aja. Jadi begini, jadi style sedikit jadi, maunya kayak gitu aja kayaknya. Bos-bos di sana di negeri Konoha itu, ketua-ketua itu yang di negeri Konoha itu, muncul Mbak Pahlawan dia kan, Mbak Pahlawan sih. Oh ini nggak standar, ini apa segala macam, ganti. Bos, kalau kau memang jago, kau berkarya lah bos, tunjukkan hasilmu ya kan. Jangan karya orang kau iniin. Kau kalau mau pakai aja. Kau ini ibaratnya macam pepatah telur mata sapi ya kan. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama ya kan. Padahal sapi nggak punya ikut andil sama sekali. Tapi kau tuh filosofinya kayak gitulah kira-kira. Ini tengok karya anak bangsa satu lagi dihabisi. Tapi di luar negeri tengok Ferrari langsung yang ngelirik, mau dibayarin sama Ferrari. Mantap kan? Berarti top anak bangsa, karya anak bangsa ini. Jadi ada itu om tulang-tulang entah dari mana itu lagi tuh yang suka kali pakai tenaga, kalau ada proyek tenaganya dari luar. Katanya anak bangsa nggak punya kemampuan, entah nggak melek, entah kurang apa, entah ada misi apa, nggak tahu lah ya kan, sampai dia kayak gitu tuh. Sementara anak bangsa dihormati di luar negeri itu banyak tuh pekerja di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan elit luar negeri, anak-anak bangsa, bahkan di banyak lah pokoknya kalau kita mau lihat ya. Cuma ketua-ketua di Konoha ini aja yang nggak tahu entah cemana. Itu tadi kurasa model mau praktis saja. Semoga lekas berakhir lah nih yang kayak gini. Guys, dari tadi aku tuh lihat VT ini gitu kan ya. VT tentang Pak Arianto ini yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar gitu kan. Nah, kata beliau kalau nggak salah di Aiman TV gitu kan ya, beliau itu mau menjual temuannya ini ke perusahaan Ferrari 15 miliar. Tapi entahlah apa sudah ditandatangani atau belum kontraknya. Nah, kalau belum ya, ayo dong ya kalian yang ada di pemerintahan, jangan sampai kita harus membeli ciptaan karya anak bangsa kita ke negara Itali gitu ya. Kan konyol gitu kan, bertapa tololnya kita gitu kan ya kan. Ya nggak sih? Ibarat kata ya, anak bangsa punya kreasi tapi tidak dihargai, akhirnya dibeli oleh bangsa asing dan kemudian dijual mahal ke negeri sendiri untuk menyengsarakan rakyat negeri ini gitu kan. Tolol gitu, kalian yang memimpin negeri ini kan tolol banget gitu kan. Coba dong ya kan, pikirkan gitu ya, pikirkan tidak hanya uang kalian, uang di rekening kalian saja gitu kan. Pikirkan masyarakat rendah yang sangat membutuhkan teknologi ini gitu, yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar. Pikir nggak sih betapa hematnya kita gitu kan ya, nggak butuh listrik lagi, nggak butuh beli Tesla yang pakai bahan bakar listrik gitu kan ya. Cukup kita hanya dengan bahan bakar air, nggak perlu juga kita beli Pertamax yang begitu mahal, beli Pertalite gitu kan ya. Untuk menaiki kendaraan cukup dengan air gitu, kita bisa, katanya 1 liter air aja bisa berapa ratus kilometer katanya kan ya kan. Jadi kalau belum ditandatangani 15 miliar, ayo dong BUMN beli beli duluan, jangan sampai diserobot Ferrari duluan gitu. Ya gitu ya guys ya. Semoga mah belum tanda tangan kontrak dan masih sempat dibeli oleh pemerintahan Indonesia gitu ya. Kemudian kita bisa jual ke negara asing, ya kan? Teknologi ini bisa dijual mahal ke negara lain dan mendapatkan keuntungan untuk negeri kita,
gitu. Kan sayang banget kalau dibeli oleh asing dan alhasil kita yang harus membayar mahal dan membeli dari perusahaan seperti perusahaan Ferrari. Ya nggak sih? Kebayang nggak misalnya teknologi Pak Arianto dibeli oleh Ferrari? Kalian tahu kan ya harga Ferrari itu seberapa mehongnya gitu kan ya? Mana sanggup gitu kan rakyat mendang-mending kayak kita ini buat beli gitu, ya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Apakah sudah ditandatangani kah kontraknya atau belum? Entahlah, tadi sih aku dengar di Aiman sih dia baru menawarkan gitu. Jadi kayaknya kemungkinan belum tanda tangan kontrak ya dengan perusahaan Ferrari ini gitu. Entahlah ya guys ya, yang tahu boleh tinggalkan di kolom komentar mungkin ya. Aku setuju sih Mbak Pak Misal ketika Pak Misal itu memutuskan untuk menerima uluran tangan dari luar negeri. Karena apa? Sejak SMA aku sudah ngalamin ketika ikut lomba LKTI. Jadi SMA aku tuh bagus. Ada grup KIR atau yang dipersiapkan untuk ikut-ikut lomba LKTI. Tapi habis menang nggak ada tindak lanjut gitu loh soal penelitian, nggak dilirik sama Kementerian Pendidikan dan Olahraga atau apa gitu yang dari tingkat kabupaten misalnya. Nggak ada menang ya syukur, orang ya wes baru penelitiannya terbengkalai. Padahal penelitian zaman SMA tuh bagus loh. Cuman kalau kita mengandalkan guru kita kan ya kurang. Kita butuh bantuan dari riset-riset nasional juga, karena kan guru kita cuma sebatas guru mata pelajaran gitu.